Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Untuk minggu ini materi kita di kelas 8 semester genap ini adalah semangat kebangkitan nasional. Nah, adapun kompetensi dasar kita pada pertemuan ini adalah menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi, ya, menganalisa kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan menganalisa latar belakang lahirnya semangat kebangkitan nasional. Materi pembelajaran kita berdasarkan indikatornya cuma ada dua, yaitu materi 1, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan latar belakang lahirnya semangat kebangkitan nasional. Nah, apakah kamu tahu kondisi rakyat Indonesia sebelum tahun 1908? Seperti yang diceritakan di dalam pelajaran IPS materi sejarah, bahwasanya Indonesia dijajah dari tahun 1512 Masehi oleh Portugis, oleh Inggris, oleh Belanda, dan sampai di tahun 1908 kondisi kita sangat-sangat menyedihkan. Bagaimana menurut kamu keadaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Nah, di sini ada Bapak sampaikan sebuah ilustrasi gambar. Silakan dicerna dan dipahami bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat masa penjajahan Belanda sebelum tahun 1908. Menurut kamu, apa yang melatar belakangi semangat kebangkitan nasional? Nah, ternyata berdasarkan ilustrasi yang gambar yang Bapak berikan ini, kita bisa simpulkan bahwasanya ternyata kebangkitan nasional itu diawali dengan adanya politik etis yang dicetuskan oleh Belanda, eh, oleh Belanda, ya, oleh Tuan Van Deventer, mengatakan bahwasanya selama ini Indonesia itu adalah sapi perahnya Belanda. Semua pembangunan di Belanda itu dibiayai dari hasil alam yang ada di Indonesia, sehingga sepatutnya lah bangsa Indonesia itu mendapatkan balas budi dari Belanda. Nah, balas budi tadi itu berupa tiga hal. Yang pertama adalah irigasi, pengairan atau apa namanya, pembangunan infrastruktur untuk pertanian. Yang kedua adalah transmigrasi, perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke keluar Pulau Jawa. Dan yang ketiga adalah edukasi, bagaimana nanti bangsa Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama dengan bangsa Belanda di Indonesia atau bangsa lain. Karena kita ketahui bahwasanya di dalam penjajahan Belanda itu sendiri, golongan bangsa Indonesia ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah orang Eropa, yang kedua adalah orang Timur asing, yang ketiga adalah para bangsawan, dan yang keempat adalah bangsa pribumi. Nah, bangsa pribumi ini adalah orang Indonesia asli yang tidak boleh mengucap pendidikan sama sekali. Nah, maka dengan adanya politik etis ini, edukasi, ya, pendidikan, dibukalah sekolah-sekolah untuk bangsa apa namanya, para anak-anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan di Indonesia. Nah, ternyata dampaknya adalah sangat luar biasa pada saat itu. Bangsa Indonesia mulai mendapatkan pendidikan sehingga muncullah semangat untuk merdeka, karena bangsa Indonesia yakin bahwasanya bangsa kita ini adalah bangsa yang sama kedudukannya dengan bangsa yang lain. Maka dari itu muncullah pergerakan pertama yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Mereka mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial budaya, yang mana mereka memperjuangkan kesetaraan nasib antara orang Indonesia dengan orang Belanda. Bagaimana orang Indonesia juga mendapatkan pendidikan di Indonesia. Nah, inilah tonggak awal lahirnya semangat pergerakan nasional. Bahkan perjuangan kita pada saat itu uh, berubah dari perjuangan secara fisik menjadi perjuangan secara pendidikan. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Coba nanti kamu jelaskan kembali secara rinci, ya, bagaimana tumbuhnya semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Tuliskan jawaban kamu di buku catatan, kemudian masukkan ke link kuis yang Bapak bagikan.
Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Bapak melalui WhatsApp grup di saat pembelajaran pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.